Oke. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 99 nama yang indah, yang mempesona, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama tersebut menunjukkan kepada kita betapa maha sempurnanya Allah jika dibandingkan dengan semua makhluknya. Nah, bagi orang yang beriman dengan membaca 99 nama bagus tersebut akan memperoleh pahala dari Allah. Nah, 99 nama tersebut lebih dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Jadi, materi kita hari ini adalah Asmaul Husna. Oke. Sebelum kita lanjut pada materi pokok, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat membaca Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, kita dapat memahami dan menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang keempat, kita dapat mengimplementasikan atau menerapkan pemahaman Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk kepada dasar pemahaman Asmaul Husna. Jadi di dalam pemahaman yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari muncul kebaikan-kebaikan hidup yang akan melahirkan kebahagiaan. Nah, jadi dasar pemahaman itu apa? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar pemahaman Asmaul Husna itu dua. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, tanda-tanda adanya Allah. Oke, kita lanjut pada pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian. Nah, secara bahasa, Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik Allah. Nah, tetapi secara istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, yang indah, dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, setiap kita yang beriman itu memang memiliki tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dalam hidup. Nah, antara lain kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut perlu mengerti cara-caranya. Nah, antara lain dengan mengerti, memahami sifat-sifat yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Nah, karena pada intinya kita kembali kepada yang namanya dasar pemahaman Asmaul Husna, yaitu iman kepada Allah. Nah, ingat bahwasanya yang namanya iman itu meliputi 3 unsur. Nah, 3 unsur apa? Keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana 3 unsur ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, di samping kita meyakini keberadaan Allah, kita juga harus meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang wajib kita sembah, yaitu sering kita sebut dengan tauhid. Nah, kemudian kembali lagi kita ke yang namanya dasar pemahaman Asmaul Husna yang kedua, yaitu tanda-tanda adanya Allah. Nah, kalau kita perhatikan fenomena alam, kejadian-kejadian alam, ya, seluruh isinya, maka akan mengantarkan kita kepada sebuah pertanyaan. Sebenarnya siapa sih gerangan yang menciptakan dan yang mengatur semua ini? Nah, semua orang pasti terbersit di pikirannya pertanyaan seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita sering melihat adanya planet-planet, ya, yang ada miliaran bintang yang berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing tanpa adanya benturan satu sama lain. Nah, maka bisa kita simpulkan hanya kekuatan dan kekuasaan yang maha kuasa lah yang mampu mengatur semua itu. Kemudian fenomena lain juga dapat kita temukan di dalam kehidupan seekor hewan, ya, yang paling kecil, misalnya semut. Nah, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Nah, kita berpikir bagaimana sih cara organ tubuh sekecil itu dapat berjalan dengan amat sempurna, ya. Betapa rumit dan betapa sulitnya sebuah organ yang begitu kecil namun dapat berfungsi dengan sempurna. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana bermacam-macam bencana alam, ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya. Nah, siapakah yang menggerakkan itu semua? Nah, semua itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman pasti dan harus meyakini bahwa di balik itu semua ada zat yang berperan menjadi seluruh kejadian tersebut. Zat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian pada Asmaul Husna, ya, itu adalah sebagai bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 99. Nah, barang siapa yang membacanya maka dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini kita akan membahas 4 Asmaul Husna di antara 99 Asmaul Husna, yaitu ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang Al-Alim. Nah, Al-Alim yaitu adalah sebutan, ya, sebutan yang dimiliki oleh Allah, yang mana beliau itu adalah maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya. Tentu hamba yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian kita sebagai hambanya juga harus bisa memohon agar Allah memberikan kemurahan pengetahuan kepada kita, apalagi kita seorang pelajar. Nah, dalam kenyataannya bahwa pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuannya. Pengetahuannya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, nanti Anda bisa cari di mana artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi dan maha besar. Quran surah Al-Baqarah surat kedua dalam Al-Quran ayat 255. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita, yakni manusia, melalui upaya mereka dan mengajar apa yang mereka tidak ketahui tanpa usaha mereka, tapi langsung sebagai curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian lanjut kepada Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, Allah memiliki sebutan Al-Khabir, itu artinya maha teliti. Ya, maha teliti artinya mempunyai, Allah itu tidak menyembunyikan atau tidak tersembunyi baginya hal-hal yang terlihat dan yang disembunyikan. Tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaannya yang di dunia maupun alam raya kecuali diketahuinya. Nah, Allah mengetahui apapun yang dikandung hati atau disimpan oleh pikiran. Berarti Allah itu tahu apa yang ada di benak kita, apa yang ada di hati kita. Bisikan-bisikan nafsu kita, ajakan-ajakan setan, ya, hayalan-hayalan pikiran, prasangka-prasangka, rencana jahat, komentar dan lain sebagainya. Ya, di situ Allah maha mengetahui. Sebenarnya dalam Al-Khabir ini ada 2 yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita. Yang pertama, menyangkut hubungan dengan makhluk lain atau disebut dengan hablum minan nas, ya. Kita sadar bahwa pengetahuan itu sangat terbatas. Pengetahuan manusia sangat terbatas. Kita tidak tahu isi hati dan pikiran orang lain. Kita pun tidak tahu maksud di balik penciptaan makhluk di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, akhlak yang patut dikembangkan adalah berbaik sangka atau disebut dengan husnuzon. Nah, selalu berprasangka kepada Allah, selalu berbaik sangka pada sesama. Nah, maka kita akan mendapat kesempurnaan dari Allah. Nah, hendaknya kita belajar dan meneliti alam ini, mengamati segala sesuatu yang ada di alam ini agar kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh, bila kita melihat orang cacat, ya, hendaknya kita jangan mencela tapi berbaik sangka. Berbaik sangka kenapa? Karena boleh jadi cacat itu pada fisiknya sedangkan batinnya penuh kemuliaan dan kesempurnaan, ya.
Jadi setiap manusia itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, kemudian kalau kita sangkut pautkan dengan hal pribadi, yaitu diri kita sendiri, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengenal tubuh kita. Kemudian kita hubungkan dengan kekuasaan Allah. Nah, kemudian yang kedua apa? Kita lihat kekurangan kita. Kekurangan kita dalam segi ilmu, kekurangan kita dalam segi sikap, kekurangan kita dalam segi perilaku. Kemudian kita hubungkan dengan pengawasan Allah, ya. Kalau kita cantik, perilaku juga harus cantik, ya. Kemudian kalaupun kita itu cantik, perilaku jahat, ya, perilaku suka syirik, sombong dan sebagainya, ingat bahwasanya Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan dengan adanya Allah itu maha teliti, sebaiknya kita mengenal tujuan hidup ini, ya, agar selaras dengan keinginan Allah. Artinya apa? Apabila Allah melarang kita melakukan hal-hal keburukan, maka kita tinggalkan. Nah, hendaknya kita melakukan perintah-perintah Allah. Jadi betapa besarnya karunia Allah atas tubuh yang diberikan kepada kita, penciptaan tubuh yang diberikan kepada kita, maka hendaknya kita ingat keindahan dan kesempurnaan tubuh ini Allah yang membuat. Kekurangan dan kecacatan Allah juga yang menghendaki. Nah, jadi lahirkanlah rasa syukur, rasa menerima atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, lanjut As-Sami. As-Sami itu Allah memiliki sebutan nama As-Sami. Kenapa? Karena beliau maha mendengar. Apabila dikaitkan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami itu adalah suatu sifat tambahan atas ilmunya. Nah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar segala sesuatu yang ada, sekalipun misalnya kita melakukan suara pelan, ya, berbisik-bisik, hampir tidak terdengar oleh telinga kita. Nah, bagi Allah itu tidak ada halangan. Nah, karena pendengaran yang ada pada makhluk adalah perantara telinga, ya, sedangkan pada Allah pendengaran yang ada pada Allah tidak demikian, ya. Dia mendengar tanpa perantara telinga, baik lahir maupun batin. Jadi pendengaran menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibarat suatu sifat dengannya tersingkap kesempurnaan sifat-sifat buatannya, ya. Jadi keberuntungan yang seorang hamba peroleh itu mengharuskan ada 2 syarat, ya. Di mana yang pertama itu Allah maha mendengar karena kita harus memelihara lisan. Yang kedua, Allah tidaklah menciptakan baginya pendengaran melainkan dia mendengar ayat-ayat suci serta memahami maknanya, mendengar hal-hal yang baik, ya. Nah, jadi dengan demikian kita akan memperoleh hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir Al-Basir. Nah, kenapa Allah memiliki sebutan nama Al-Basir? Karena Al-Basir itu artinya maha melihat. Nah, maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik lahir maupun batin, baik besar maupun kecil. Nah, keseluruhannya itu bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, apa yang tersembunyi di dasar laut pun juga bisa dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Itu juga terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Yunus ayat 61. Nah, kemudian kita masuk kepada hikmah beriman kepada Allah tadi melalui Asmaul Husna, ya. Nah, di mana yang pertama hikmah dan manfaatnya itu kita dapat melahirkan potensi tauhid dalam diri kita. Ya, potensi tauhid itu apa? Potensi tauhid itu adalah orang beriman dalam menghadapi berbagai persoalan, peristiwa, baik senang maupun sakit, bahagia, sedih, ya, negatif atau positif. Semua itu diyakini bahwanya tidak ada yang terjadi jika tidak karena adanya kehendak dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita juga dapat melahirkan sikap husnuzon. Nah, sikap husnuzon itu adalah sikap baik sangka. Nah, ingat, orang beriman pada Allah akan memiliki sikap husnuzon atau berbaik sangka. Karena di dalam ujian, di dalam segala musibah, ya,
yang mengandung peringatan atas kelalaian dan kekhilafan yang kita lakukan, di dalamnya mengandung hukuman dari Allah. Maka berhusnuzonlah. Kemudian ketiga, lahirnya sikap tabah. Nah, sikap orang yang beriman, ya Allah itu menganugerahkan kepadanya sikap tabah. Sikap tabah dalam memahami, mengkaji, dan mencermati hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik persoalan dan kejadian yang dialami. Nah, kemudian yang keempat, lahirnya sikap tawakal. Sikap tawakal artinya kita selalu berserah diri kepada Allah, yakin bahwasanya upaya dan ikhtiar kita yang kita lakukan secara optimal akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, terlepas dari akhlak tercela. Ya, artinya kita dijauhi hal-hal yang buruk, ya, terkait dengan hubungan kita dengan makhluk lain. Kemudian yang terakhir, tentunya kita terhindar dari kemusyrikan. Kenapa? Karena awalnya kita pondasinya adalah tauhid, ya. Karena segala hakikat perbuatan, sikap dan tindakan, ya, yang ada dalam diri kita akan terhindar dari kemusyrikan dalam berkeyakinan, berpikir, berperasaan, berpenampilan, dan berperilaku. Nah, akhirnya apa? Kita dapat mencerminkan ketaatan kepada Allah dengan cara meneladani Asmaul Husna. Oke, sekian penjelasan ini, moga ada manfaat buat kita semua. Moga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.